Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya berbagi praktik baik atau melaksanakan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Baik, langsung saja. Saya Nur Laila. Di sini saya akan menyampaikan sebuah aksi nyata dan diseminasi terkait budaya positif. Nah, sebelum kita berbicara tentang budaya positif, kita bikin kesepakatan forum diskusi terlebih dahulu ya, agar diskusi kita kali ini, diseminasi kita kali ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Oke? Siap. Ya, kira-kira Bapak Ibu mau memasukkan poin apa nih supaya kita semua bisa tertib? Jangan berisik. Jangan berisik. Oke, ada yang lain? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Menghormati Jangan pendapat berisik, menjadi pendengar yang baik. Ya, Ibu Upik? menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Menghargai ya. Oke, yang lain? Ada lagi mungkin? Mengikuti dengan semangat dan bahagia. Masya Allah. Mengikuti jalannya. Iya, kegiatan diseminasi ini dengan bahagia dan penuh semangat tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah saya ketikkan ya, apa yang sudah Bapak Ibu semua jabarkan. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Apakah disetujui kesepakatan ini? Setuju. Yang kedua, saling menghormati pendapat. Setuju ya? Tadi udah disampaikan ya oleh Ibu Neneng. Oke, selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti forum dengan semangat dan bahagia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kuslina. Sepakat dengan beberapa poin ini? Sepakat. Oke, bungkus ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa ini bunga-bunga ya? Tadi Ibu Kuslina teh mengatakan kita itu harus mengikuti forum dengan semangat dan bahagia gitu ya. Iya, harus bahagia. Jadi kita ice breaking terlebih dahulu nih. Coba Bapak Ibu tolong dipersilahkan untuk berdiri. Nggak bisa dong. Biar lebih semangat ya. Bapak Ibu tahu tepuk semangat? Enggak. Iya, gimana? Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, jadi ketika saya katakan tepuk semangat, nih Bapak Ibu gini. Saya taruh dulu ininya. Bapak Ibu gini ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha, ma. Aha aha, ngat. Aha aha, semangat. Oke, Bapak Ibu semuanya udah nyampe. Oke ya, siap ya. Oke. Malu, lo nggak boleh malu dong ya. Ingat nggak? Ingat nggak? Ya. Oke. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Salah kan jadi. Oke, ulang. Gini ya.
Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Semangat. Oke ya. Oke. Lagi satu kali lagi. Oke. Ada yang mau menjadi pemimpin di sini? Pak Salim, monggo Pak Salim, ayo Pak Salim. Nggak apa-apa, jangan malu-malu, biasa malu-maluin. Ayo, nggak apa-apa. Pak Salim yang ganteng. Oh, Ibu Berti aja, mangga Ibu Berti. Lagi sakit bodoh. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Semangat. Masya Allah. Terima kasih. Sudah panas ya? Panas, membara ya semangatnya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ya. Sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan gitu ya. Saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Tepat waktu, oke. Ada yang lain mungkin? Apa yang dimaksud? Iya, Ibu Upik? Mendisiplinkan anak, tepat waktu, mendisiplinkan anak. Oke, ada yang lain lagi? Sudah? Budian, oh Budian, gimana Budian? Kegiatan yang dapat mendisiplinkan anak atau membiasakan anak lebih disiplin lagi. Oke. Kegiatan untuk mendisiplinkan anak seperti itu. Oke. Apa yang dikatakan oleh Pak Salim, Bu Upik, dan Budian semuanya sudah benar ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu disiplin positif. Nah, selain disiplin positif nih, pernah dengar kan ya motivasi? Pernah. Nah, apa sih yang disebut dengan motivasi intrinsik? Coba. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada yang lain mungkin? Motivasi yang didorong oleh diri sendiri. Motivasi yang didorong oleh diri sendiri. Oke, betul ya. Intinya motivasi intrinsik adalah berasal dari dalam diri. Oke, apakah benar yang Bapak Ibu semua sampaikan? Kita coba lihat lanjutnya. Nah, ini disiplin positif ya. Jadi, disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri ya dalam melakukan segala tindakan. Itu yang disebut dengan disiplin positif ya. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Bukan akibat paksaan apalagi sebuah hukuman. Ya, seperti itu ya. Ini tadi dikatakan motivasi intrinsik. Nah, di sini jadi motivasi intrinsik di sini itu bisa menumbuhkan budaya disiplin positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Risma dan Bapak Salim bahwasanya motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri seseorang gitu ya, benar nih. Muncul dari dalam diri yang dapat menjadikan seseorang menjadi seperti yang mereka inginkan. Nah, kemudian berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa adanya faktor dari luar. Apa sih faktor dari luar tuh? Apa aja kira-kira faktor dari luar? Lingkungan.
Imbalan, betul sekali. Nah, yang tadi itu, yang Bapak Ibu katakan, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Ya, di mana motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan suatu imbalan ataupun hadiah gitu ya. Jadi, imbalan atau hadiah itu bisa berupa pujian, penghargaan, uang, barang, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi misal nih, Bapak Ibu masuk sekolah gitu ya, masuk ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah kita, karena pengen dilihat, anak ini baik gitu ya, guru ini baik. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan, pujian, pengakuan dari orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, selain penghargaan yang tadi, jadi melakukan sesuatu karena takut kena hukuman juga termasuk loh ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi nih, Ibu Kuslina, ya, Ibu Kuslina itu berangkat pagi-pagi. Biar apa? Biar enggak dihukum sama kepala sekolah, biar enggak dipanggil ketika briefing gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam ekstrinsik. Jadi, takut akan hukuman, ingin mendapatkan sesuatu, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang ini yang harus kita hindari. Jangan sampai dalam pembelajaran kepada murid itu melakukan sesuatu karena adanya ini tadi. Jadi kita itu bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Caranya gimana? Dengan disiplin positif, seperti itu. Lanjut ya. Nah, untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, ya, seorang guru harus membudayakan disiplin positif melalui poin-poin kesepakatan. Baik itu kesepakatan sekolah maupun kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Yang namanya kesepakatan ya, berarti dibuat bersama dengan siswa ataupun dengan guru yang lain, seperti itu. Untuk mewujudkan suatu pembiasaan positif. Nah, sekarang, mengapa sih kita harus menggunakan disiplin positif? Kenapa kok enggak tata tertib aja? Ada yang mau menjawab? Kenapa kok kita menggunakannya disiplin positif, bukan tata tertib? Apa sih bedanya disiplin dengan tata tertib? Karena sadar diri. Karena sadar diri, kalau disiplin positif ya. Oke, betul sekali Pak Salim. Ada yang lain? Tindakan ya. Kalau disiplin positif itu tindakan, kalau tata tertib lebih ke aturan, betul sekali. Nah, ini dia perbedaan disiplin positif dengan tata tertib ya. Nah, kalau disiplin positif itu yang pertama dibuat atas dasar kesepakatan bersama, baik itu siswa, guru, ya. Nah, ini dibuat secara bersama. Sedangkan untuk tata tertib itu biasanya dibuat oleh satu pihak saja. Contoh, sekolah membuat sebuah tata tertib aturan. Tadi dikatakan oleh Ibu Kuslina bahwasanya kalau tata tertib itu adalah sebuah wacana ya, sebuah aturan-aturan. Sedangkan kalau disiplin positif ini adalah sebuah tindakannya, tindakan nyatanya seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif bersifat pembiasaan. Nah, ini tadi saya katakan ya, dalam rangka menanamkan kesadaran, sebuah tindakan untuk menanamkan kebiasaan. Nah, ya untuk membiasakan. Sedangkan kalau tata tertib itu bersifat memaksa. Dan biasanya kalau tata tertib ini ketika ada yang melanggar, itu ada yang namanya hukuman. Ya enggak? Nah, contoh nih, Ibu Berti di olahraga ya, di lapangan. Ada anak nih terlambat. Terlambatnya enggak semenit 2 menit gitu ya, 15 menit. Nah, Ibu Berti ini menyuruh anak untuk keliling lapangan terlebih dahulu. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah hukuman. Ya, karena hukuman itu adalah sesuatu yang bisa membuat efek jera.
Nah, sedangkan kalau disiplin positif, itu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai atau melanggar, itu ada konsekuensi melalui dialog logis gitu ya, yang disebut dengan restitusi. Pernah dengar restitusi? Pernah? Pernah. Bukan prostitusi ya, restitusi. Oke, nah coba apa sih bedanya hukuman dengan restitusi? Tadi ada yang ngomong udah tahu nih. Siapa nih yang udah ngomong tahu? Ya, Budila tadi ngomong udah tahu nih. Apa bedanya Budila? Biasanya pemaksa kali ya. Pemaksa, terus? Itu kita cari solusi. Oke, betul sekali ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi, untuk hukuman itu adalah menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan. Tindakan yang tidak menyenangkan. Ya, tindakan yang tidak menyenangkan yang membuat efek jera, yang membuat murid ini mengalami suatu ketidaknyamanan dengan perilaku tersebut. Contoh tadi nih, olahraga, ternyata disuruh putar lapangan dulu karena telat gitu ya. Putar lapangan 2 kali. Nah, itu adalah bentuk dari hukuman. Kenapa? Karena membuat rasa tidak nyaman dalam diri siswa itu sendiri gitu ya. Dalam diri siswa tidak nyaman itu membuat efek jera juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, seorang guru nih ya, itu harus bisa untuk menerapkan sebuah restitusi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, restitusi ini adalah kegiatan upaya untuk menyadarkan murid akan kesalahan yang telah dilakukannya. Restitusi berfokus untuk memulihkan tanggung jawab serta mendorong murid untuk membuat solusi bersama. Jadi diajak ngobrol. Tadi dikatakan, ya, restitusi adalah konsekuensi logis, ya kan ya? Nah, jadi diajak ngobrol bukan dihukum, gitu ya. Diajak ngobrol, kamu terlambat tadi kenapa gitu ya? Kamu terlambat ngapain aja gitu. Oh, terlambat karena mungkin sarapan dulu. Ditanya lebih lanjut, apa sih gitu ya akibat dari keterlambatan tadi. Nah, jadi si anak itu nantinya dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian si anak juga akan membuat solusi dari masalahnya sendiri tanpa kita harus menghukumnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, konsep budaya positif ini ada 3 macam ya, ada posisi kontrol guru, kesepakatan kelas, dan restitusi yang nantinya akan saya jabarkan satu persatu ya. Nah, ini ada kontrol guru ya, 5 kontrol guru. Jadi guru ini bisa menjadi seorang yang penghukum, bisa menjadi seorang pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, dan bisa jadi manajer. Apa sih bedanya? Nah, kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini siswa tidak bisa menemukan jati dirinya, tidak bisa menemukan identitas dirinya benar apa salah gitu. Tiba-tiba langsung dihukum sih, gitu ya. Jadi ada kontrol dari luar yang membuat identitas mereka tuh tidak menemukan identitas mereka yang baik seperti apa. Sedangkan kalau ini menjadi teman dan pemantau, ini siswa bisa menemukan identitasnya, tapi ada dorongan dari luar, ada teman dan pemantau. Nah, yang baik seperti apa? Yang baik seorang guru ini harus menjadi seorang manajer. Ya, di mana guru harus bisa membuat siswa itu mengenali dirinya berdasarkan dari dalam diri kesadaran mereka sendiri seperti itu. Ya, jadi posisi terbaik seorang guru adalah sebagai manajer. Ya, jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya kita itu harus melakukan atau membuat sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri.
Nah, lanjut. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi seorang guru ini baiknya menjadi seorang manajer agar siswa dapat mengenali, menemukan jati dirinya sendiri. Ya, tanpa kita suapin terus-terusan gitu ya. Berwarung, Jeh. Betul sekali. Nah, gimana sih caranya gitu ya agar siswa ini bisa lebih menerapkan disiplin positif gitu ya. Nah, caranya itu dengan membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu kan semua masuk kelas ya, di dalam kelas. Nah, jadi kita tuh harus membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti yang tadi itu loh. Sebelum kita mulai diskusi, itu kan ada kesepakatan ya, kesepakatan forum. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas adalah poin-poin pendekatan yang dibuat oleh guru dan murid gitu ya untuk meningkatkan disiplin diri. Nah, kesepakatan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang umum. Ya, kayak tadi apa sih namanya? Saling menghargai gitu kan. Itu kan sebuah pernyataan-pernyataan umum gitu ya, universal. Nah, tujuan dari membuat kesepakatan kelas ini ada yang pertama dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan berpusat pada murid. Ya, jadi anak itu belajar sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Jadi tuh anak tuh nggak ribet, nggak riweh dewek gitu ya bahasanya. Nah, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemudian membantu mencegah konflik, mempromosikan kerjasama, memastikan bahwa setiap murid merasa dihargai dan didengar. Ya, oke. Selanjutnya mendorong disiplin dan membantu guru dalam mengelola kelas agar lebih efektif. Siap ya Bapak Ibu ya, nanti di dalam kelas harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, ini contohnya nih. Contoh kesepakatan kelas. Ada masuk tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas, dan lain sebagainya. Ada 6. Pengen ditambahin? Mangga. Ya, disesuaikan dengan keadaan kelas Bapak Ibu masing-masing. Guru olahraga nih, Bu, saya adanya di lapangan gimana? Ya udah, bikin kesepakatan kelas di lapangan seperti itu ya. Nah, langkah membuat kesepakatan kelas. Jadi, ditentukan dulu tujuannya untuk apa. Oh, tujuannya agar kelas efektif, agar kelas kondusif ya. Kemudian dilipatkan seluruh anggota kelas. Jadi biarkan mereka berpendapat gitu ya. Mereka pengennya seperti apa gitu. Kemudian buat daftar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dirinci daftarnya ya. Kemudian pastikan setiap anggota kelas memahami dan menyetujui. Jadi pastikan semua orang itu tahu gitu ya dengan kesepakatan kelas tersebut. Kalau perlu kesepakatan kelasnya ditandatangani oleh perwakilan siswa, perwakilan kelas. Atau bisa juga nih dipajang, ditempel. Itu saya sudah menemukan ya di beberapa kelas sudah ada kesepakatan kelas. Nah, seperti itu udah bagus ya Bapak Ibu. Kemudian mengimplementasikan kesepakatan tersebut dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Ya, oke. Nah, selanjutnya restitusi. Tadi kita berbicara tentang disiplin positif dan keyakinan kelas. Sekarang restitusinya. Menurut Gusen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka balik lagi ke kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat lagi. Nah, jadi restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kolaborasi antara guru dengan siswa ya tentunya. Serta membantu murid berpikir tentang keinginan mereka di masa yang akan datang. Mereka tuh pengennya pembelajarannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian, restitusi fokus pada solusi untuk membantu murid menjadi lebih disiplin, memiliki tujuan, dan memulihkan dirinya sendiri dari kesalahan. Seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Ini ada langkah-langkah restitusi. Ya, jadi dalam melakukan restitusi itu nggak ujuk-ujuk
kita manggil anak gitu ya. Tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, nah tujuan dari menggunakan restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tadi menstabilkan identitas. Jadi, kita itu mengubah identitas anak dari seseorang yang gagal menjadi seseorang yang lebih positif. Jadi, udah Mas berbuat salah, kita jangan malah menyalahkan, menjatuhkan. Ya, itu bisa membuat motivasi anak itu jadi down gitu. Gimana caranya? Ya ini tadi. Ya, kita dekatin, kita ajak komunikasi logis. Ya, dengan cara kita bisa bertanya seperti ini. Atau kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Berbuat salah adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadikan siswa nih, oh iya ya, saya salah nih, tapi nggak salah-salah banget gitu ya, wajar gitu. Tapi bukan juga memaklumi ya. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian, saya hanya ingin membantumu mencari solusi. Ya, jadi di sini dikeluarkan tujuan kita itu memanggil mereka itu untuk mencari solusi bersama. Kemudian yang kedua, validasi. Bukunya bolak-balik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Proses memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid dilihat dari kesalahan yang dilakukannya. Jadi bertanya kepada siswa, pendekatan, mengkorek ya, apa sih alasan mereka berbuat kesalahan seperti itu gitu ya. Nah ini contohnya, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal tersebut seperti itu ya. Jadi dikorek nih. Ya, biarkan mereka ini menceritakan apa yang ia butuhkan gitu ya. Kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu juga suatu tindakan agar murid ini tahu bahwasannya mereka memang salah gitu ya, dan mereka harus memperbaikinya. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini dibalikan lagi gitu ya. Di kelasnya itu mengingatkan kembali, ada nggak sih keyakinan kelas di kelasnya gitu ya. Ada nggak sih kesepakatan kelas di kelasnya. Nah seperti itu. Jadi diingatkan lagi, apa sih nilai-nilai umum yang telah disepakati agar siswa balik nih, flashback, oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan itu salah, sudah melanggar sebuah aturan gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Nah ini untuk memecahkan masalah si murid itu. Jadi bukan kitanya yang ngasih solusi, bukan, melainkan tanya ke mereka, baiknya bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah kalian. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, nah ini ada contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan. Bapak Ibu bisa boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh, semua boleh ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat tayangan tersebut, bisa di-scan barcode-nya. Nah, itu ada astagfirullahaladzim, kaget. Ya, di situ ada beberapa contoh kasus ya. Contoh kasus yang pernah dilaksanakan oleh Ibu Kuslina. Kebetulan ada Ibu Kuslina di dalamnya. Jadi, ada siswa nih. Si siswa ini ternyata dia Bu Kuslina main HP. Ya, main HP di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu, kalau ada siswa yang bermain HP di dalam kelas, gimana coba? Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Tergantung kesepakatan kelasnya, Bu. Tergantung kesepakatan kelas, iya betul. Oh Bu, kesepakatan kelasnya kalau misal bermain HP, HP-nya diambil. Ya, oke. Terus apa lagi kira-kira? Apakah HP-nya langsung kita jual? Nah, nggak boleh ya kalau kayak gitu, itu hukuman ya. Apakah kita dimaki-maki di dalam kelas? Tidak, jangan dimaki-maki di dalam kelas karena itu termasuk hukuman ya yang dapat membuat efek jerah. Nah, seperti itu. Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya, Masya Allah, di-subscribe ya. Oke, lanjut. Nah,
rencana tindak lanjut. Jadi kita sudah, aduh Ibu Kuswina, happy banget ya masuk YouTube saya ya. Oke, jadi di sini kita bukan hanya belajar aja ya Bapak Ibu ya, tapi ada rencana tindak lanjut nih. Ya, apa sih yang Bapak Ibu dapatkan gitu dari pembelajaran kita kali ini? Nah, di situ selanjutnya Bapak Ibu membuat. Ya, saya ingin Bapak Ibu semua mulai membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap, harus disertai dengan dokumentasi. Nanti saya pengen lihat ya. Kemudian, waduh, nggak apa-apa dong Bu Upik, sorry. Ya, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu guru membuat aksi nyata terkait disiplin positif. Di PMM ini ada tuh poin disiplin positif. Tadi Bapak Ibu sudah beberapa tahu ya, sedikit tahu. Ya, kalian kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, bisa tuh menggali lebih dalam lagi. Ya, secara mandiri. Nah, begitu. Kemudian diunggah melalui PMM. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup? Iya, gimana Ibu Berti? Oh, pakai mic. Iya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi ngomongin kesepakatan kelas ya Bu ya. Betul. Kan kita udah ngobrolin kesepakatan kelas. Nah, setelah itu ada murid yang melanggar. Kita sebagai guru dengan tadi yang guru sebagai manajer itu harus seperti apa? Sedangkan anak tersebut melanggar peraturannya itu tidak sekali dua kali. Oke, terima kasih Ibu Berti atas pertanyaannya. Mungkin di sini forum ada yang mau menjawab dulu sebelum saya jabarkan? Bu Risma? Menjawab ya. Oke, yuk kita diskusi ya di sini. Ya, bagaimana Ibu Risma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi atas tindakan yang sudah beberapa kali bahas itu pertama mungkin kita ajak dulu terus kita terapkan segitiga restitusi gitu. Jadi mulai dari menstabilkan imunitas, kemudian validasi usaha tindakan yang salah, yang terakhir menyebar kemungkinan kelasnya. Oke, terima kasih Ibu Risma. Ya, betul sekali Bu Berti ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ya, Bu Dila mau nambahin? Cukup, ya. Jadi betul, terima kasih atas jawabannya Ibu Risma. Ketika di lapangannya gitu ya, karena anak itu kan nggak sekali dua kali ya. Oke, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus melakukan segitiga restitusi ini. Ya, ajak diskusi logis si anak tersebut. Kenapa, bagaimana, maunya bagaimana, solusinya apa gitu ya. Oh ternyata berkali-kali nih, 2 kali, 3 kali, ngulang lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu kita melakukan sebuah pendekatan. Pendekatan cari tahu mereka itu sebenarnya butuhnya apa sih. Kita posisikan diri dulu sebagai seorang teman mungkin ya, agar mereka mampu untuk ibaratnya mampu untuk terbuka tentang masalah mereka. Gitu ya. Kita posisikan dulu sebagai seorang teman agar mereka bisa curhat ke kita apa masalah mereka, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Bagaimana solusinya. Nah, nanti larinya pasti akan ke segitiga restitusi itu sendiri. Jadi ketika ada yang melanggar berkali-kali, lakukan ini terus-menerus ya, lakukan pendekatan yang lebih intensif lagi, kenali kebutuhan murid, butuhnya apa. Hingga nanti akan ketemu sebuah solusi yang dikeluarkan oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa akan lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu Berti. Cukup? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Ya, oke, kalau sudah cukup, saya pengen mendengar nih.
Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa? Bu Kuslina. Mangga Ibu. Ya, Bu Arofah nih. Ya, gimana Bu Arofah? Apa yang Bu Arofah dapatkan dari forum desiminasi kali ini? Gimana Bu Arofah? Kesimpulannya saya mendapatkan ilmu tentang kesepakatan kelas yang dimana kita lebih tahu gitu apa namanya buat keyakinan kelas Membuat keyakinan kelas. adanya keyakinan kelas diharapkan siswa jadi mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, dengan kondusif gitu. Dan kalau misalkan ada yang melanggar itu ada yang namanya restitusi gitu. Oke. Tepuk tangan dong buat Ibu Arofah, Masya Allah. Ya, oke, langsung nih kesimpulannya. Sebagai seorang pendidik, kita harus menerapkan budaya disiplin positif agar siswa dapat lebih termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik dalam dirinya. Seorang pendidik juga harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan dapat membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.